Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Firlawanti Lestari Baguna, dosen program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Hairun. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh yaitu Manajemen Sumber Daya Hutan dengan kode PKH 62143 bobot 3 SKS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan deskripsi singkat capaian pembelajaran yang diharapkan dan mode pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Hutan. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Hutan adalah pengetahuan dan pemahaman pengelolaan sumber daya hutan terkait dengan ilmu lain dan Sustainable Development Goals. Elemen-elemen manajemen sumber daya hutan, konsep-konsep manajemen sumber daya hutan, pertumbuhan dan karakteristik tegakan, produksi kayu berdasarkan kualitas lahan dan kerapatan, model-model untuk memprediksi pertumbuhan dan hasil, analisis keputusan dalam manajemen sumber daya hutan, valuasi stumpage dari market evidence beserta hambatannya, valuasi hasil non-kayu, lahan dan tegakan, sistem informasi desentralisasi dalam pengelolaan hutan, studi kasus manajemen sumber daya hutan berkelanjutan di beberapa negara. Materi pembelajaran akan dibahas dalam kuliah tatap muka, manajemen sumber daya hutan, sehingga mahasiswa dapat mencapai kemampuan tersebut. Mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan dengan menggunakan media presentasi. Dalam pengajaran, saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa tentang pokok bahasan yang terkait dari beberapa artikel, peraturan, dan textbook, serta membahas kasus-kasus dalam pengelolaan hutan. Setelah penyampaian terkait materi yang saya ajarkan, saya memberikan contoh soal atau studi kasus. Saya yakin dengan membiasakan mahasiswa menyelesaikan studi kasus, mereka akan terbiasa melakukan analisa terhadap kasus-kasus dalam pengelolaan hutan. Saya yakin akan efektif karena membuat mahasiswa dipaksa untuk menjadi lebih well prepared karena setiap orang punya probabilitas yang sama untuk bertanya atau menyelesaikannya. Selanjutnya yaitu sesi diskusi bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam perkuliahan sehingga mahasiswa dapat berpartisipasi aktif untuk bertanya dan mengemukakan isu-isu di kelas. Agar proses berjalan komunikatif dan dua arah, saya menggunakan media sosial sebagai sarana diskusi. Selain itu, saya juga menggunakan virtual class untuk memberikan feedback atau hasil proyek mahasiswa. Terakhir adalah tugas latihan, sehingga saya bisa menilai kemampuan mahasiswa berdasarkan lembar kerja. Pada pertemuan pertama perkuliahan, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang kita sepakati bersama antara saya dan juga mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut, memuat cara saya menilai dan bobot penilaian saya terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa dipastikan tahu lebih awal dan diharapkan bisa membuat strategi agar perkuliahan mereka bisa berjalan lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah di Manajemen Sumber Daya Hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Baik. Siang yang panas ini, teman-teman masih bisa menahan lapar dan haus, tapi masih semangat untuk belajar. Pada pertemuan kali ini, kita nanti bahas terkait dengan linear programming. Sudah pada dengar apa itu linear programming atau program linear? Pasti kalau di SMA kalau tidak salah di mata pelajaran matematika pasti ada pembahasan terkait dengan linear programming. Dan itu pasti teman-teman sudah mulai lupa ya terkait dengan program linear atau linear programming. Nah, pada mata kuliah ini capaian pembelajarannya yaitu kalian mampu menerapkan linear programming atau program linear untuk menyelesaikan masalah manajerial dalam pengelolaan hutan. Yang
kedua, dapat menganalisis kasus-kasus manajemen hutan dengan menggunakan linear programming. Dan yang ketiga yaitu Anda bisa menyelesaikan masalah manajemen hutan menggunakan linear programming. Nah, ini apa itu program linear atau linear programming? Yaitu adalah teknik model matematis yang banyak digunakan untuk membantu manajer dalam membuat keputusan serta perencanaan terhadap alokasi sumber daya. Jadi dalam pengelolaan hutan itu bisa mengambil satu keputusan secara manajer. Nah, program linear itu menurut Gunjono itu didefinisikan sebagai metode untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk bersaing kegiatan dengan cara yang optimal. Nah, syarat dari program linear kilas balik dalam 50 tahun terakhir, LP atau program linear ini telah diterapkan secara luas untuk masalah militer, industri, keuangan, pemasaran, akuntansi. Nah, di kehutanan program linear itu digunakan untuk memecahkan masalah dalam pengelolaan hutan. Pengelola hutan misalnya menghadapi situasi seperti luas lahan, orang, masalah terhadap volume pohon, waktu dan uang itu selalu terbatas. Sifat dari program linear sendiri yaitu memiliki satu fungsi tujuan, yaitu memaksimalkan atau meminimalkan kuantitas, biasanya keuntungan atau biaya. Nah, satu terdiri juga dari satu atau lebih kendala. Yang kedua adalah selanjutnya yaitu tindakan alternatif yang tersedia, fungsi tujuan dan kendala. Ini adalah sifat dari program linear. Program linear memiliki satu fungsi tujuan, satu atau lebih kendala, adanya tindakan alternatif, dan fungsi tujuan dan kendala adalah linear. Nah, bagaimana merumuskan masalah program linear? Yang pertama yaitu perlu dipahami masalah manajerial yang sedang dihadapi oleh pengelola hutan. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan dan kendala. Tujuannya apa? Apakah memaksimalkan atau meminimalkan, dan kendalanya seperti apa? Kemudian yang ketiga adalah menentukan variabel keputusan. Keputusan yang perlu diputuskan oleh pengelola hutan itu seperti apa? Selanjutnya adalah menggunakan variabel keputusan untuk menulis ekspresi matematika untuk fungsi tujuan dan kendala. Ini adalah cara untuk merumuskan masalah dalam program linear. Nah, biasanya dalam program linear itu kita menggunakan asumsi. Yang pertama, kepastian, di mana angka dalam tujuan dan batasan itu diketahui dengan pasti dan tidak berubah selama periode yang dipelajari. Jadi selama periode yang diteliti itu tidak berubah. Kemudian proporsional, di mana ketika tingkat aktivitas meningkat atau menurun. Kemudian perubahan fungsi tujuan, di mana karena ada perubahan unit aktivitas tetap sama. Aditivitas, asumsi ini mempunyai arti bahwa nilai fungsi tujuan tiap kegiatan tidak saling mempengaruhi. Selanjutnya dapat dibagi, di mana bahwa keluaran atau output yang dihasilkan oleh setiap kegiatan dapat berupa bilangan pecahan dan variabel non negatif, di mana semua jawaban atau variabel itu non negatif, atau dengan kata lain yang negatif berarti dia positif. Nah, contoh penggunaan program linear dalam kehutanan ini sudah digunakan oleh beberapa peneliti. Misalnya, penelitian dengan judul Analisis Pengembangan Model Hutan Tanaman Industri Pola Mosaik dengan Pendekatan Program Linear. Sudah bisa lihat di Google Scholar terkait dengan judul-judul penelitian ini yang dia menggunakan metode program
program linier. Kemudian optimalisasi pemanfaatan lahan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus. Ada juga penelitian terkait dengan optimalisasi pendapatan dan kombinasi pengelolaan hutan tanaman di Kaltim, dan optimalisasi penggunaan lahan pada daerah aliran sungai dengan program linier. Ini adalah penelitian yang mungkin nanti bisa Anda gunakan kalau Anda tertarik dengan metode program linier. Nah, studi kasus. Jadi kita lihat contoh di mana salah satu kesatuan pengelola hutan lindung atau KPHL di suatu wilayah mengelola kawasan hutan lindung yang akan ditanami dengan jenis tanaman kopi dan pala seluas maksimum 350 hektar. Nah, luas lahan untuk tanaman kopi itu tidak boleh melebihi 150 hektar. Setiap hektar tanaman kopi membutuhkan 100 jam tenaga kerja, dan setiap pala membutuhkan 20 jam tenaga kerja. Kemampuan penyediaan jam tenaga kerja sampai dengan musim panen untuk kopi dan tanaman pala ya maksimal 16.000 jam. Nah, setiap hektar tanaman kopi itu dapat menyumbangkan keuntungan sebesar 15 juta dan pala menyumbangkan keuntungan sebesar 6 juta. Nah, bagaimana kita menuliskan fungsi dari program linier? Nah, bagaimana kita menganalisis situasi permasalahan yang dihadapi oleh KPHL? Kita lihat yang pertama, kita mendefinisikan tujuannya. Tujuannya yaitu dari studi kasus yang tadi bahwa KPHL ingin memaksimalkan keuntungan setiap musim panen dari hasil penanaman kopi dan pala. Nah, berapa hektar lahan yang harus digunakan untuk kopi dan pala dengan pertimbangan kemampuan penyediaan lahan dan jam? Kita lihat selanjutnya yaitu kita definisikan variabel keputusan. Jadi yang pertama kita sudah mendefinisikan tujuan bahwa KPHL ingin memaksimalkan keuntungan. Nah, yang kedua yaitu mendefinisikan variabel keputusan. Apa variabel keputusannya? Yang pertama, jumlah hektar lahan yang digunakan untuk menanam kopi, dan yang kedua adalah lahan yang digunakan untuk menanam pala. Karena yang tadi dia ingin memaksimalkan keuntungan dari tanaman kopi dan pala. Nah, yang ketiga kita memformulasikan program liniernya, di mana fungsi atau Fx Z maksimal sama dengan 15 juta X1 ditambah 6 juta X2. Tadi kan kalau 15 juta adalah sumbangan keuntungan dari kopi, 6 juta dari pala. Nah, jadi fungsi linear dari tujuannya itu dinotasikan dengan Z. Jadi memaksimalkan Z, memaksimalkan keuntungan. Nah, ini adalah model matematisnya. Jadi model matematisnya adalah Fx Z maksimal sama dengan 15 juta X1 ditambah 6 juta X2. Nah, selanjutnya setelah kita mendefinisikan tujuan, variabel, dan formulasi dari program linier, selanjutnya adalah mendefinisikan kendala, jadi faktor pembatas. Nah, di faktor pembatas itu dijelaskan bahwa X1 ditambah X2 atau luas lahan dari kopi dan pala itu tidak lebih dari 350 hektar ya, pada studi kasus yang tadi. Kemudian X1 atau luas lahan untuk kopi itu tidak lebih dari 150 hektar. Jadi faktor pembatas pertama adalah X1 ditambah X2
kurang dari 350 hektar. Kemudian X1 itu tidak lebih dari 150. Nah, kendala yang ketiga adalah 100 X1 ditambah 20 X2 tidak lebih dari 16.000 jam. Dan di mana X1 lebih besar dari 0 dan X2 adalah X2 lebih besar dari 0. Nah, ini pasti Anda sudah mulai lupa. Ini adalah fungsi ketidaksamaan linear. Dalam program linear kan ada dua ya, persamaan linear dan ketidaksamaan. Nah, ini adalah bentuk dari fungsi itu. Nah, kita mau lihat berapa maksimal ya keuntungan dari pala dan kopi. Tadi sudah dijelaskan bahwa fungsi tujuan dari program linear yaitu memaksimalkan keuntungan, dimana di formulasi secara matematis Z maksimal sama dengan 15 juta X1 ditambah 6 juta X2. Nah, diketahui X1 ditambah X2 tidak lebih besar dari 350. X1 sama dengan 150. X1 ditambah dengan 20, X2 sama dengan 16.000. Nah, kenapa saya taruh di sini X1 ditambah X2 350? Karena diasumsikan bahwa yang tadi dia lebih besar atau lebih kecil itu ditulis dengan sama dengan. Dalam program linear itu bisa ditulis dengan sama dengan, di mana kita ingin mencari nilai X2 dan X1-nya berapa. Jadi kalau seperti ini kita menggunakan metode substitusi. Dalam matematika itu ada metode substitusi. Jadi metode substitusi itu X1 tambah X2 sama dengan 350, di mana X1 sama dengan 150. Nah, X2-nya berapa? Berarti 350 tadi, karena X1 dan X2 itu sama dengan 350. X2 ada di sisi kanan saya, kiri gambar. Di sini X2 sama dengan 350 dikurang 150. Karena kan tadi X1 ada di sisi kanan saya ya. Jadi X1 tambah X2 sama dengan 350. Kalau kita mau cari X2 berarti 350. X1 yang di samping kanan dipindah ke samping kiri saya menjadi negatif. Jadi tadinya dia positif, dipindahkan ke kiri dari sama dengan, maka dia jadi negatif. Nah, jadi nilai X2 itu adalah 200. Nah, ini untuk kendala pertama kita sudah mengetahui bahwa untuk luas lahan itu faktor pembatasnya di mana X1 dan X2 adalah X1 150, X2 ada 200. Untuk jam tenaga kerja, kita lihat di sini fungsi matematisnya adalah 100 X1 ditambah 20 X2 sama dengan 16.000 jam. Nah, di mana X1 itu harus lebih besar dari 0. Jadi X1 tidak akan sama dengan 0 dan X2 tidak akan sama dengan 0. Jadi dia harus lebih dari 0. Nah, dari fungsi yang ini berarti kita substitusi yang X1, nilai X1 yang di atas. Jadi nilai X1 di atas itu adalah 150 dan X2 adalah 200. Nah, coba teman-teman bantu saya buat asumsi. Misalnya jika X1 sama dengan 150, X2 sama dengan 200, apakah dia akan sama dengan 16.000 atau harus dikurangi jam kerjanya? Coba kita 100 dikali X1, 100 dikali 150 ditambah 20 dikali 200, apakah nanti akan sama dengan 16.000
16.000 jam, atau dalam faktor pembatas dia harus kurang dari 16.000 jam kerja. Berapa itu? Apakah dia melebihi 19.000 atau dia kurang dari 16.000? Kalau X1 100, X1 150, X2 200. Coba dihitung. 100 dikali 150 ditambah 20 dikali dengan 200. Apakah dia melebihi 16.000? Kurang dari 16.000? Atau dia lebih? Dapat berapa? Jadi dalam asumsinya itu dia tidak harus melebihi 16.000 jam tenaga kerja. Jadi 150 X1 dan 200 itu dia harus kurang dari 100 dan 150. Jadi yang maksimalnya itu jika X1 sama dengan 0, dia di antara 100 120 itu sudah maksimal, dan 200 untuk X2 itu 200 dan maksimal X1 itu di 120, maka dia akan kurang dari 16.000 jam. Coba X1 nya 120, X2 nya 200. 100 dikali 120 ditambah 20 dikali 200. 16.000. Nah, itu adalah yang paling maksimal untuk memaksimalkan jumlah tenaga kerja karyawan pada kedua jenis tanaman, yaitu pala sama kopi. Sampai di sini ada pertanyaan? Yang pertama, dalam program linear itu yang pertama harus melihat tujuannya, kendalanya apa, mendefinisikan tujuan dari KPHL, misalnya KPHL atau pengelola hutan perhutani, atau pokoknya yang namanya pengelola hutan yang memiliki izin untuk mengelola kawasan hutan. Itu apa yang diinginkan oleh pengelolaan hutan? Apakah memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan jumlah produksi? Itu bisa menggunakan program linear. Yang pertama, kita definisikan tujuannya apa, variabel keputusannya apa saja, kemudian formulasi dari program linear itu bagaimana secara matematis, kemudian kendalanya seperti kendala atau faktor pembatasnya apa, dan bagaimana kita melihat berapa maksimal jumlah luas lahan yang dibutuhkan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada, Bu. Ya, sampai. Saya ngomongin itu yang di 101 tambah 20 dan 2. Sebenarnya itu pada mana bahasanya 102. Oke. Ada satu kasus di mana KPHL di suatu kawasan yang mengelola kawasan hutan itu dia menanam jenis tumbuhan kopi dan pala. Luasan maksimalnya itu adalah antara kopi dengan pala, dia mengelolanya itu 350 hektar. Nah, luas tanaman kopi ini tidak boleh melebihi 150 hektar. Kemudian untuk tanaman kopi dia butuh 100 jam tenaga kerja. Untuk dia menanam kopi dia butuh 100 jam untuk setiap tenaga kerja.
dan 20 jam untuk tumbuhan pala. Nah, maksimal kemampuan penyediaan jam tenaga kerja itu maksimal 16.000 jam. Jadi kalau dikonversi satu hari 24 jam untuk satu minggu itu udah pernah 4 atau 5 hari. Nah, ini adalah faktor yang membatasi itu. Makanya bagaimana pengelola itu mengambil keputusan menggunakan metode program linear ini agar keuntungannya dia dapat dengan meminimalisir kendala yang dia hadapi. Seperti itu. Nah, jadi model matematis dari jumlah tenaga kerja, jumlah jam kerja itu, karena tadi untuk tanaman kopi dia butuh 100 jam tenaga kerja, maka kopi untuk variabelnya dinotasikan dengan X1 dan pala adalah X2. Jadi 20 jam tenaga kerja untuk pala itu 20 dikali X2. Dia tidak melebihi dari 16.000 jam. Seperti itu model matematis. Itu adalah model matematis dari ada? Kalau tidak ada, ini saya punya ada soal latihan. Mungkin Anda bisa coba untuk menyelesaikannya. Nah, di sini Pak Amir berproduksi di perusahaannya membutuhkan 20 jenis kayu dan 30 jenis rotan per minggu. Proses produksi setiap kursi itu perlu 2 jenis kayu dan 2 rotan pada proses pembuatan meja. Nah, untuk pada proses pembuatan meja itu membutuhkan 3 jenis kayu dan 4 jenis rotan. Hasil kursi akan terjual sebesar 1.500.000 per unit dan meja terjual 1 juta per unit. Nah, buatlah model program linear untuk persoalan ini. Misalkan Anda kerjakan waktu 10 menit dari sekarang. Bisa lihat di YouTube bagaimana cara menghitung program linear. Program linear itu bisa menggunakan grafik, bisa menggunakan substitusi. Kalau grafik dia ada suku X, suku Y, kemudian ada bagian yang diarsir. Nah, itu dari program linear itu seperti itu. Kalau biasanya program linear ini digunakan untuk melihat biasanya orang teknologi sebutan yang biasanya menggunakan program linear. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Nanti lagi bisa latihan dengan soal-soal yang ada. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.